Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Pengen ngomong selamat malam ya, tapi mungkin ketika kalian mendengarkan atau melihat video ibu yang sekarang itu sudah pagi. Untuk materi minggu ini kita masih bahas tentang vektor ya. Kalian minggu kemarin sudah membuat rangkuman, juga main map. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang perkalian dua vektor dan juga sudut antar vektor ya. Jadi nanti seperti biasa Ibu akan memberikan rumusnya, lalu juga ada contoh-contoh soalnya. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Kita akan masuk ke materi pertama kita hari ini, yaitu tentang perkalian dua vektor. Nah, dimana kalau untuk rumusnya ya, misalkan Ibu punya vektor A yang beranggotakan A1 dan A2, dan vektor B yang beranggotakan B1 dan B2. Maka perkalian titik antara dua vektor yaitu vektor A dikali vektor B adalah A1 dikali B1 ditambah A2 kali B2. Sedangkan kalau Ibu punya vektor A yang anggotanya A1, A2, A3, vektor B yang anggotanya B1, B2, B3, maka perkaliannya adalah vektor A dikali vektor B adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Jadi intinya kita harus menjumlahkan perkalian yang atas sama yang atas pokoknya. Yang tengah sama yang tengah, yang bawah sama yang bawah, lalu kita jumlahkan. Itu rumus untuk perkalian dua vektor. Nah, lalu contohnya sendiri itu seperti apa? Nah, di sini Ibu sudah punya. Misal, contoh, diketahui Ibu punya vektor A anggotanya 4, 5. Vektor B anggotanya 7, min 3. Vektor C anggotanya 3, 2. Yang pertama, tentukan vektor A dikalikan dengan vektor C. Menurut rumus ini ya, kalau tadi kita kan pakai rumusnya vektor A kali vektor B. Nah, kalau di sini berarti kita tulis vektor A dikali vektor C rumusnya adalah A1 dikali C1 ditambah A2 dikali C2. A1-nya siapa? A1-nya yang di atas ya, berarti 4. Berarti 4 dikalikan dengan C1 yaitu 3. Ditambah A2-nya. A2-nya adalah 5, C2-nya adalah 2. 4 kali 3 adalah 12, 5 kali 2 adalah 10. Maka hasil dari perkalian vektor A dikali vektor C adalah 22. Begitupun dengan kalau yang ditanyakannya adalah vektor B dikali vektor C, berarti rumusnya B1 dikali C1 ditambah B2 dikali C2. B1-nya yang di atas ya, 7. Berarti 7, C1-nya 3. Berarti 7 kali 3. Ditambah B2 yang di bawah yaitu min 3. Maka min 3, C2-nya adalah 2. 7 kali 3 adalah 21. Min 3 kali 2, min ketemu plus jadi min. 3 kali 2 jadi 6. Maka hasil dari vektor B dikalikan dengan vektor C adalah 15. Selanjutnya adalah vektor A dikalikan vektor B dikalikan vektor C. Ya, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya kan ada 3, berarti A1 kali B1 kali C1. Bu, gimana kalau ditanyakannya A kali B kali C kali D? Berarti ya sampai D. A1 kali B1 kali C1 kali D1. Kalau sampai E berarti A1 kali B1 kali C1 kali D1 kali E1 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti di sini ditambah A2 dikali B2 dikali C2. Dimana kita tahu ya dari soal sebelumnya bahwa A1-nya adalah 4 gitu ya. B1-nya adalah 7, C1-nya adalah 3 ya. Lalu A2-nya adalah 5, B2-nya adalah negatif 3, C2-nya adalah 2. Lalu kita kalikan 4 kali 7, 28. Kali 3 berarti berapa? 28 kali 3. 28 kali 3 84 ya. 84 ini plus kali min kali plus akan menghasilkan min.
5 kali 3 15 kali 2 30. Maka nilai dari vektor A kali vektor B kali vektor C adalah 54. D ya. Nah, soal D itu yang ditanya adalah 4 kalinya dari vektor A dikali vektor C. Kita udah tahu nih dari soal A, kalau vektor A dikali vektor C itu tadi hasilnya adalah 22. Ya sudah, langsung saja. Berarti 4 dikali 22. Maka akan menghasilkan 88. Ya. Yang terakhir yaitu yang ditanya adalah 4B dikali C. Ya. Berarti kita tulis dulu 4 kali vektor B ya. 4 kali vektor B-nya adalah 7 min 3 ya. Udah pernah Ibu ajarkan, nanti 4 itu punya semua, berarti 4 harus dikalikan 7, 4 juga harus dikalikan min 3. 4 kali 7 28 ya. 4 kali min 3 adalah min 12, sedangkan C nya adalah 32 ya. Berarti nanti yang dikalikan itu 28 min 12 dan 32. Jadi hasil perkalian dari 4B dikali C itu adalah atas kali atas ya. Berarti 28 dikali 3 dijumlahkan dengan bawah kali bawah ya. Min 12 dikali 2. 28 kali 3 berapa? 28 kali 3 adalah 84. Min 12 kali 2 adalah min 24. Maka hasil dari 4B dikali C adalah 60. Yang kedua, kita punya sudut antar vektor. Ya, misalkan Ibu punya vektor A ditambah vektor C sehingga menghasilkan vektor B. Ya. Dan ternyata di antara vektor A dan vektor B itu memiliki suatu sudut yang dinamakan theta. Maka kita bisa mencari nih besarnya theta berapa derajatnya ya. Besarnya sudut theta yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, yaitu rumusnya kosinus dari theta adalah vektor A yang dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Kalau kita kali silang ya, nih cos theta ke bawah, berarti nanti akan menghasilkan vektor A dikali vektor B adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan dengan kosinus theta. Soal yang pertama yaitu tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A yaitu 4i dikurangi 5j ditambah k. Dan vektor B yaitu 6i ditambah 4j dikurangi 4k. Kita pertama harus cari dulu vektor A dikali vektor B. Kenapa? Karena di rumusnya kita butuh vektor A kali vektor B. Tadi rumusnya apa? Vektor A kali vektor B. Depan gitu kan ya, kalau tadi atas sama atas, bawah sama bawah. Ini juga sama, yang I kita kalikan sama yang I. Berarti 4 ya. 4 kali 6 ditambah J sama J, min 5 sama 4. Berarti min 5 dikali 4. Ditambah K sama K. Ini ada angkanya, jangan 0. Ini ada angkanya 1. Berarti 1 dikali min 4 ya. 4 kali 6 24, min 5 kali 4 min 20. 1 kali min 4 min 4. Berarti A kali B adalah 0. Lalu cara mencari vektor A gimana? Kita udah pernah punya rumusnya dulu ya. Pokoknya kalau ada 3 berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat gitu ya. Berarti akar dari 4 kuadrat gitu kan ya, ditambah min 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat 16, min 5 kuadrat 25, 1 kuadrat 1, maka akan menghasilkan akar dari 42 ya. Lalu selanjutnya kita punya panjang vektor B ya. Vektor B itu angkanya berarti 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat gitu ya. Berarti akar dari 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16, min 4 kuadratnya 16. Ini akan menghasilkan akar dari berapa? 36, 16, 52, 52 tambah 16, 68.
Baru kita masukkan ke rumus. Cos theta sama dengan vektor A kali vektor B 0 ya. 0 per panjang vektor A akar 42. Panjang vektor B akar 68. 0 dibagi berapapun akan menghasilkan 0 ya. Berarti cos theta adalah 0. Cos yang menghasilkan angka 0 itu kan kalian sudah belajar di matematika wajib ya. Yang cos yang nilainya 0 adalah 90 derajat. Berarti sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B adalah 90 derajat. Akhir yaitu jika vektor A diketahui 4i min 2j min 6k dan vektor B-nya min 5i plus mj min 4k saling tegak lurus, yang ditanya nilai m-nya ya. Karena tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Diketahui cos 90 derajat adalah 0 ya. Maka di sini kita pakai rumus yang kedua, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana tetanya adalah 90. Diganti cos 90-nya jadi 0. Berapapun dikalikan 0 hasilnya akan 0. Berarti kita bisa mencari rumus dari vektor A dikali vektor B adalah sama dengan 0 ya. Sama seperti tadi, I dikalikan I berarti 4 dikali sama min 5. J sama J berarti min 2 dikali dengan M ya. Lalu C1K nya juga dikalikan dengan K berarti min 6 dikali min 4 sama dengan 0 ya. 4 kali min 5 akan menghasilkan min 20. Min 2 kali M min 2M. Min 6 kali min 4 plus 24 sama dengan 0 ya. Ini karena M jangan digabung dulu, yang bisa dijumlah hanya min 20 dan plus 24. Hutang 20 bayarnya 24, berarti masih sisa berapa? Masih sisa 4 ya. 4 min 2M sama dengan 0. 4 nya pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif gitu ya. Berarti kita dapat di sini hasilnya adalah M sama dengan min 4 bagi min 2, min bagi min plus 4 bagi 2 adalah 2. Berarti nilai M adalah 2. Oke, pasti nanti akan ada yang bertanya, Bu, cara nyari tetanya seperti apa? Kalau kita dapatnya sudut istimewa itu ya masih gampang, Bu. Kalau misalkan cos ya, kosinus yang nilainya 0 itu adalah 90 derajat. Kalau kosinus yang nilainya setengah berarti 60 derajat. Kalau kosinus yang nilainya 1 itu 0 derajat. Gimana kalau ternyata yang ditanya adalah kosinus berapa yang hasilnya adalah 0,18, sedangkan itu bukan sudut istimewa. Nah, kalian bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kalian punya handphone, pasti udah pada punya smartphone semua kan ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kalkulator kalian. Caranya seperti apa? Tergantung ya, kalau misalkan ada yang HP-nya tinggal digeser doang gitu kan ya mau. Tapi ada juga kayak ibu harus rotasi otomatisnya itu diaktifkan. Nanti kalau sudah diaktifkan rotasi otomatisnya, kalian bisa miringkan HP kalian. Nah, ini kalkulator ilmiahnya nak gitu ya. Bu, di sini nggak ada. Apakah nyari gitu ya? Kalau tadi maaf, kalau misalkan tadi cos ya, cos 0 mah di sini 1, Bu. Kok ibu di situ dapatnya 90 derajat gitu kan ya? Itu akan berbeda. Nah, kalau misalkan kita nyarinya cos 90, jadi yang derajatnya gitu ya. Cos 90 itu adalah 0 gitu. Nah, sedangkan kita kan mau nyari cos yang nilainya 1 itu berapa. Nah, kita pakainya jangan yang sinus kosinus tangan biasa. Kita pakainya yang sin pangkat min 1, yaitu inverse-nya. Kalau di HP ibu klik yang second ya. Nah, di sini ada tuh nongol sin pangkat min 1, cos pangkat min 1, tangan pangkat min 1. Nanti kalian tinggal klik cos ini gitu kan ya, dari 0. Tutup kurung akan menghasilkan 90. Berarti kosinus yang nilainya 0 gitu kan ya adalah 90 derajat. Bagaimana kalau tadi 0,18? Ya sudah, kosinus 0,18 gitu ya. Berarti nilai kosinus yang 0,18 itu gitu kan ya adalah di 79,63 derajat. It depends dari
HP kalian ya, ada kalkulator ilmiahnya pengaturannya seperti apa kalau HP ibu seperti ini. Kalau misalkan kalian bu ternyata nggak ada, kalian bisa nyari di internet berapakah nilai kos yang hasilnya sekian. Kalian bisa nyari di internet, tapi kalau di kalkulatornya ada, kalian bisa menggunakan kalkulator ini, begitu. Mungkin cukup sekian ya materi yang bisa Ibu sampaikan minggu ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalau kalian ada yang tanyakan, silakan japri Ibu seperti biasa. Insya Allah Ibu akan siap bantu. Ya, pokoknya kalian stay at home, jangan kemana-mana, jaga juga kesehatannya, jaga pola makannya, jangan makan yang aneh-aneh dulu untuk sekarang. Ya, sampai bertemu dengan materi minggu depan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.